Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Hinda. Saya dari Prodi PGSD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga masa reformasi. Saya juga akan menyoroti satu peristiwa penting dan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, serta pelajaran yang bisa kita ambil untuk masa kini. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama, yaitu awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai 1949. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kondisi negara saat itu masih belum stabil karena baru saja merdeka dan harus menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar. Nilai Pancasila yang terlihat di masa ini adalah persatuan dan kesatuan, di mana seluruh rakyat bersatu mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini, Indonesia sempat berubah bentuk menjadi negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat akibat tekanan Belanda. Namun, sistem ini tidak bertahan lama karena rakyat Indonesia menganggapnya bertentangan dengan semangat persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila. Akhirnya, pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Rakyat menunjukkan semangat untuk tetap satu dalam bingkai NKRI. Terus lanjut yang ketiga, pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menetapkan demokrasi terpimpin dengan tujuan mengembalikan semangat gotong royong dan mengatasi kekacauan politik. Namun, kekuasaan menjadi sangat terpusat dan perbedaan pendapat sering ditekan. Walau semangatnya untuk mempersatukan bangsa, penerapan nilai demokrasi dan kemanusiaan menjadi berkurang. Nilai Pancasila yang seharusnya dijaga yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lanjut yang keempat, yaitu pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI Presiden Soeharto, pemerintah menekankan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan melaksanakan pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, kebebasan berpendapat dibatasi. Pancasila sering dijadikan alat politik. Nilai yang positif yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlihat dalam upaya pembangunan ekonomi, namun nilai kejujuran dan keadilan politik belum sepenuhnya diterapkan. Dan sampailah dalam penjelasan terakhir, yaitu pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Setelah kejatuhan Orde Baru, masa reformasi menandai kembalinya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Nilai Pancasila kembali dihidupkan secara lebih murni, terutama nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Peristiwa penting yang saya pilih yaitu adalah peristiwa kembalinya NKRI dalam bentuk RIS tahun 1950. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menolak segala bentuk perpecahan dan memilih kembali pada bentuk negara kesatuan. Nilai yang tercermin yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa kita belajar bahwa kekuatan sejati Indonesia terletak pada persatuan dalam keberagaman. Refleksi pribadi dari saya, yaitu dari penjelasan sejarah itu, saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga panduan moral dan jati diri bangsa. Bagi generasi muda saat ini, nilai persatuan, gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan tetap sangat relevan, terutama di tengah tantangan modern.
seperti perbedaan pendapat di media sosial, intoleransi, dan polarisasi politik. Kita bisa menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai perbedaan, menolong sesama, dan berbuat adil. Sampailah di akhir penjelasan saya tentang perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Perjalanan Pancasila dari masa ke masa membuktikan bahwa nilai-nilainya tidak lekang oleh waktu. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga dan mengamalkan Pancasila agar tetap menjadi pedoman. Pancasila agar tetap menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata dan masih terbata-bata. Kalau ada kekurangan mohon dikoreksi. Sekian video penjelasannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.